Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua dan selamat menjalankan ibadah puasa ya untuk kalian semua. Jadi perkenalkan, nama saya Desti Fitriani dengan NIM A111190004. Saya berasal dari kelas D PM 004 Fakultas Kedokteran. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai zakat fitrah. Ini merupakan luas agama saya, jadi semoga kalian bisa mendengarkan apa yang saya jelaskan, dan semoga yang saya jelaskan ini membantu kalian semua. Jadi yang pertama kita ketahui zakat itu apa, kemudian fitrah itu apa. Zakat ini memiliki beberapa makna dari bahasa Arab. Yang pertama yaitu at-tahuru, yang berarti membersihkan atau mensucikan. Kemudian yang kedua itu al-barakah, itu berarti berkah. Kemudian yang ketiga itu adalah an-namu, yang berarti tumbuh atau berkembang. Kemudian fitrah sendiri itu memiliki dalam bahasa Arab memiliki arti membuka atau membuang. Jadi zakat fitrah ini adalah zakat diri yang diwajibkan atas diri sendiri setiap individu, baik lelaki maupun perempuan yang berkemampuan atau memiliki harta yang lebih. Jadi untuk zakat fitrah ini, seperti yang kita ketahui bahwa zakat fitrah ini merupakan rukun Islam yang keempat yang memenuhi membayar zakat bagi mampu. Jadi zakat ini wajib bagi umat muslim yang mampu untuk membayar zakat. Kemudian rukun dalam zakat itu yang pertama yang pastinya adalah niat yang ikhlas. Kemudian ada pemberi zakatnya, ada penerima zakatnya, baik itu langsung kepada penerima zakat ataupun melalui perwakilan atau amil. Kemudian yang keempat itu ada makanan pokok yang sebagai zakat yang diberikan. Kemudian ada takaran zakat sendiri sesuai dengan syariat yang berlaku di daerah masing-masing. Secara wajib untuk membayar zakat ini yang pertama tentu saja umat yang beragama Islam. Kemudian itu adalah yang mampu atau memiliki harta yang lebih, mempunyai kelebihan makanan atau harta yang lebih. Kemudian selain itu ada lagi yang ditetapkan wajib untuk membayar zakat, yaitu anak yang lahir sebelum matahari jatuh pada akhir Ramadan. Kemudian seseorang yang meninggal selepas terbenam matahari akhir Ramadan. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu pengeluaran zakat dan untuk pengeluarannya. Untuk pengeluaran zakat itu bisa dimulai dari awal bulan Ramadan dan paling lambat itu sebelum orang-orang selesai menunaikan sholat Idul Fitri. Jika lewat dari sholat Idul Fitri atau sesudah sholat Idul Fitri, maka itu dianggap sedekah biasa, itu untuk waktunya. Dan untuk waktu sendiri ini juga diuraikan berbagai macam. Yang pertama, untuk waktu wajib membayar zakat itu bukan waktu wajib, maksudnya waktu harus membayar zakat itu dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Kemudian untuk waktu wajibnya itu setelah matahari terbenam pada akhir Ramadan. Kemudian yang ketiga itu waktu afdol membayar zakat itu itu setelah subuh akhir Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Kemudian untuk waktu makruh membayar zakat itu sholat Idul Fitri sampai sebelum matahari terbenam. Dan waktu haramnya itu adalah matahari terbenam pada hari raya Idul Fitri tersebut. Untuk jumlah zakat yang pengeluaran zakat yang dikeluarkan itu menurut para ulama sesuai dengan penafsiran terhadap hadis itu berjumlah 1 so', di mana 1 so' ini berjumlah 4 mud dan 4 mud. 1 mud ini berjumlah 675 gram atau kira-kira setara dengan 3,5 liter atau 2,7 kilogram. Makanan pokok. Menurut Imam Syafi'i dan Malik itu untuk makanan pokok bisa berupa tepung, kurma, gandum, dan bisa juga
yang biasa dikonsumsi pada daerah bersangkutan seperti Indonesia. Untuk makanan pokok yang sering kita makan yaitu beras, jadi membayar zakat bisa menggunakan beras. Selanjutnya untuk pemberian zakat berupa materi juga nilainya seharga dengan pemberian bahan pokok. Kemudian untuk golongan yang menerima zakat itu terbagi, menurut para ulama terbagi menjadi 8 golongan. Yang pertama itu fakir, tidak memiliki harta dan pekerjaan walaupun ada tetapi tidak memenuhi kebutuhannya. Kemudian yang kedua itu ada miskin, mempunyai pekerjaan tapi tidak menutupi setiap kebutuhan. Kemudian ada golongan ketiga itu amil, yaitu orang yang dilantik pemerintah untuk mengelola zakat. Kemudian ada yang keempat itu mualaf, di mana mualaf ini perlu kita perkuat karena ibunya masih lemah. Kemudian yang kelima itu ada firikob, yaitu budak yang memiliki akad dengan majikan bahwa dirinya akan merdeka. Kemudian yang keenam itu ada gorim, yaitu orang yang berhutang tapi bukan untuk maksiat. Kemudian yang ketujuh itu adalah golongan fisabilillah, orang yang berperang di jalan Allah tanpa dibayar atau digaji. Kemudian yang ke-8 itu adalah golongan ibnu sabil, di mana ini sedang musafir. Dari 8 golongan tadi yang berhak menerima zakat itu ada dua golongan utama menurut para ulama yang harus diutamakan, yaitu golongan fakir dan miskin. Karena apa? Karena agar para fakir dan miskin ini bisa dapat merayakan hari raya Idul Fitri dan bisa saling berbagi bersama umat muslim. Nah, untuk tata cara pelaksanaan pembayaran zakat ini dapat disalurkan melalui lembaga amil zakat terpercaya di sekitar kita ataupun lembaga-lembaga yang lebih kita percaya lagi. Untuk pemberian zakat tentu saja ada niat yang harus kita tanamkan, yang berbunyi itu nawaitu an uhriza zakat al-fitri an nafsi fardulillahi ta'ala. Nah, setelah dari tadi membahas zakat, tentu saja zakat ini memiliki hikmah bagi kita yang membayar zakat. Zakat fitrah ini yang pertama berguna untuk satu, zakat diri, di mana Allah akan memberikan umur panjang baginya sehingga ia akan bertahan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zakat fitrah ini sebagai pertolongan kepada umat Islam baik kaya maupun miskin, sehingga mereka dapat berkonsentrasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga itu zakat fitrah ini sebagai tanda syukur orang yang berpuasa kepada Allah atas nikmat ibadah puasa selama bulan Ramadan. Kemudian yang keempat yaitu zakat fitrah ini juga sebagai pembersih bagi yang melakukannya, karena membersihkan diri dari kesisiaan perkataan buruk yang telah dilakukan selama bulan Ramadan atau sebelum-sebelumnya, dan juga sarana pemberi makan kepada fakir dan miskin, atau sarana bagi kita untuk menolong orang lain sesama umat Islam. Nah, demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai zakat fitrah. Jika ada kekurangan atau kesalahan ucap yang saya ucapkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kita sama-sama belajar. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi ilmu bagi para penonton, para kalian semua. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.